Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah awristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali di acara Tausiyah Ibnul Qayyim Padang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwah sekalian di channel Ibnul Qayyim Padang. Barakallahu fikum jami'an. Taib, sini kita akan memberikan materi terkait kitab karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berjudul Syarah Al-Usul Tsalatsa atau Syarhul Usul Tsalatsa, 3 landasan pokok beragama. Baik, apa itu Al-Usul Tsalatsa? Kita akan membahas suatu risalah yang berjudul kitab ini, Al-Usul Tsalatsa, yaitu 3 landasan pokok dalam agama yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana ini merupakan pelajaran dasar dalam bidang aqidah. Ya, yang dimaksud usul tsalatsa adalah 3 pokok landasan. Apa itu yang 3 itu? Yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Yang kedua, ma'rifatu nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatud din, yaitu mengenal agama Islam. Baik. Nah, inilah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzah nantinya. Pertanyaan malaikat inilah yang disebut dengan fitnah kubur, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perjalanan seseorang yang meninggal dunia di alam barzah, ya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, lantas rohnya dikembalikan ke jasadnya, fayatihi malakani, maka 2 malaikat mendatanginya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa atahu malakani aswadani azraqani, ada 2 malaikat yang hitam lagi biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar, salah satunya disebut munkar, walil akhar an-nakir, dan yang lainnya disebut nakir. Di dalam hadis tersebut, munkar dan nakir memiliki arti sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan dan tidak dikenal. Maka disebutkan sifat-sifat yang hitam lagi biru. Setelah itu kedua malaikat tersebut mendudukkannya dan bertanya kepadanya tentang 3 hal yang tadi. Apakah itu? Yang pertama yaitu man rabbuk, siapa Tuhanmu? Yang kedua adalah man nabiyuk, siapa nabimu? Dan yang ketiga adalah ma dinuk, apa agamamu? Nah, bagi orang yang beriman,
maka dia akan menjawabnya dengan mudah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayujlisani fayakulani lahu man rabbuk. Kedua malaikat itu menundukkannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Dan dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Keduanya bertanya, yaitu malaikat tadi, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam. Dia menjawab, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Keduanya bertanya, yaitu malaikat Munkar dan Nakir tadi, kepada si mayit, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu ini? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kondisi orang yang beriman. Adapun sebaliknya nih, kondisi orang kafir atau orang munafik, dia tidak mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, fayujrisani fayaqulani lahu man rabbuk. Lalu kedua malaikat menundukkannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri. Dia menjawab, ha dalam kondisi ketakutan, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk. Kemudian dua malaikat tadi bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqul ha la adri. Dan dia menjawab, ha dalam kondisi ketakutan, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Dan kedua malaikat tadi bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus untukmu? Fayaqul ha la adri. Kemudian dia menjawab, ha dalam kondisi ketakutan, saya tidak tahu. Nah, orang-orang kafir atau munafik tidak mampu memberikan jawaban dari pertanyaan kedua malaikat tersebut. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur itu bukan berkaitan dengan hafalan, akan tetapi berkaitan dengan keimanan dan amal soleh. Jika seseorang itu memiliki keimanan, maka dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, Quran surah Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, baik ketika di dunia, pada saat sakaratul maut, mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik sebelum meninggal dunia, maupun di akhirat. Di antaranya ketika mereka ditanya di alam barzah, maka dengan mudah mereka menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Nah, itu kondisi orang-orang kafir yang masih hidup sampai sekarang. Jika ditanyakan kepada mereka, siapakah Tuhan orang Islam? Mereka tahu dan akan menjawab Allah. Ya. Jika ditanyakan kepada mereka, siapa Nabi orang Islam? Mereka tahu dan akan menjawab Muhammad. Jika ditanyakan kepada mereka apa agama mereka, maka dia dengan mudah menjawab, ya, adalah Islam. Akan tetapi jika sudah berada di dalam alam barzah, maka mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang sepertinya mereka pernah ingat, tetapi mereka dibuat lupa oleh Allah.
Nah, inilah suatu perkara yang sangat mengenaskan bagi mereka. Ketika mereka ditanya, mereka merasa pernah tahu. Mereka mencoba untuk mengingat, tetapi tidak ingat. Tidak mampu untuk menjawab. Ketika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka mereka langsung dipukul dengan palu atau sesuatu yang terbuat dari besi oleh malaikat. Sehingga mereka berteriak dengan teriakan yang didengar oleh para makhluk sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Jadi, inti pembahasan kita adalah tentang tiga landasan pokok utama ini, di mana itulah pertanyaan yang akan ditanyakan pertama kali ketika manusia berada di alam barzah. Dengan melalui ujian pertama ini, oleh karenanya di dalam istilah syariat, tiga pertanyaan itu disebut dengan fitnatul qabr atau ujian di dalam kubur. Nah, masing-masing dari kita tidak akan bisa lari karena ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut pada saat permulaan berada di alam barzah. Nah, ada beberapa orang yang tidak ditanya oleh malaikat sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti para nabi, siddiqin, orang yang mati syahid, atau orang yang bekerja di daerah perbatasan atau peperangan. Namun hukum asalnya semua manusia yang meninggal akan ditanya tentang tiga perkara ini. Nah, itulah mungkin pembahasan tentang muqaddimah syarah al-usul thalatha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, mudah-mudahan dari kajian ini kita semua dapat faedah yang sangat luar biasa tentang tiga landasan utama tadi. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang tiga landasan pokok ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.